selama beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan bahas topik yang penting, dekat dengan keluarga remaja, tapi sering dianggap tabu, yaitu infeksi menular seksual pada remaja, atau yang sering disebut dengan IMS. Banyak yang merasa topik ini jauh dari kehidupan remaja, padahal faktanya justru sebaliknya. Biar penjelasannya lebih jelas dan gak cuma mitos saja, hari ini saya ditemani oleh narasumber spesial kita, Kak Diana, seorang mahasiswi keperawatan Universitas Dr. Sudanti. Halo Kak Diana, apa kabar? Halo Kak, kabar baik. Nah, terima kasih sudah mengundang saya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan untuk remaja semua. Nah, tanpa lama lagi, kita langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Kak, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan infeksi menular seksual atau IMS itu? Nah, infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi penularan yang terutama melalui aktivitas seksual, baik vaginal, anal maupun oral. Penyebabnya bisa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Dan yang paling penting, IMS bukan hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga banyak terjadi pada kalangan remaja. Berarti kalau kena IMS nggak selalu kelihatan sakit ya Kak? Nah betul, banyak IMS yang tidak menimbulkan gejala di awal. Itu yang sangat berbahaya karena penderitanya merasa sehat padahal sudah terinfeksi dan bisa menularkan ke orang lain tanpa sadar. Kalau fokus ke remaja nih Kak, kenapa remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap IMS? Karena remaja punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi juga sering dibarengi pengetahuan yang benar, ditambah pengaruh teman sebaya, media sosial, dan kurangnya komunikasi dengan orang tua dan tenaga kesehatan. Berarti lingkungan dan media sosial ini punya pengaruh besar ya Kak? Iya, sangat besar. Banyak informasi di internet yang tidak tepat atau menyesatkan. Kalau remaja tidak bisa memilah informasi, bisa salah paham dan mengambil keputusan yang keliru. IMS itu jenisnya banyak ya Kak? Yang sering terjadi pada remaja biasanya apa saja sih Kak? Ada beberapa yang sering ditemukan antara lain gonore, sifilis, chlamydia, herpes genital atau HIV, dan yang terakhir HPV. Semuanya berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Saya akan menjelaskan satu penyakit yang sering orang dengar, yaitu HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih. Virus yang melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Biar gak salah paham nih Kak, IMS itu menular lewat apa aja sih Kak? Nah, IMS menular lewat hubungan seksual tanpa pengaman, berganti-ganti pasangan, kontak dengan cairan tubuh seperti darah dan cairan kelamin, penggunaan jarum suntik bersamaan, serta ibu ke bayi saat kehamilan atau persalinan. Lalu gejala apa saja sih yang harus diwaspadai oleh remaja? Nah, gejalanya misalnya itu nyeri saat buat air kecil, keluar cairan tidak normal dari kelamin, luka atau kutil di area kelamin, gatal, nyeri perut bawah, hingga demam. Tapi ingat, IMS juga bisa tanpa gejala loh Kak. Kalau IMS tidak ditangani, dampaknya sejauh apa ya Kak? Nah, dampaknya serius banget Kak, seperti gangguan kesehatan reproduksi, resiko kemandulan, meningkatnya resiko HIV, masalah mental seperti stres dan malu Kak, sampai menurunnya kualitas hidup di masa depan. Lalu langkah pencegahan yang paling penting yang bisa dilakukan oleh remaja apa Kak? Nah, langkah yang paling penting itu menjaga pergaulan yang sehat, menghindari perilaku seksual beresiko, tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan kondom yang dengan benar, menjaga kebersihan organ reproduksi, dan mengikuti edukasi kesehatan reproduksi. Kalau remaja yang merasa beresiko atau punya gejala IMS, sebaiknya apa yang dilakukan Kak? Nah, jangan panik dan jangan malu. Segera periksa ke fasilitas kesehatan,
jangan mengobati sendiri. Ikuti pengobatan sampai tuntas dan ajak pasangan untuk ikut diperiksa. Terakhir nih Kak, apa peran penting remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi? Nah, peran paling penting untuk menjaga kesehatan reproduksi itu remaja perlu mencari informasi dari sumber terpercaya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan tenaga kesehatan, berani menolak ajakan beresiko dan menjadi contoh positif bagi teman sebaya. Sebagai penutup inti nih Kak, apa pesan Kak Diana untuk para remaja di luar sana? Nah, pesan saya, remaja adalah aset masa depan. Jaga kesehatan sejak dini, termasuk kesehatan reproduksi. Pengetahuan adalah perlindungan terbaik. Jangan takut untuk berkata pada hal yang berisiko dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sobat Sehat, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa infeksi menular seksual bisa dicegah asal kita mau peduli dan menjaga diri. Remaja yang cerdas bukan yang tahu segalanya, tapi yang mau belajar, menjaga diri, dan berani mengambil keputusan secara sehat. Pengetahuan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Terima kasih untuk kakak narasumber kita, Kak Diana, atas ilmunya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Saya Naila Aswa.